warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam perjuangan, salam akal sehat. Nah, perkenalkan nama saya Momo Kostaman, alumni STEMIK Bandung. Kebetulan di samping saya ada teman seperjuangan dulu, namanya Kang Injang. Nah, Kang Injang ini salah satu aktivis 98. Nah, apa kabar nih? Alhamdulillah. Menurut Kang Injang, sekarang lagi heboh nih di masyarakat, katanya mencalonkan sebagai calon legislatif. Apa benar? Ya, Kang Umu, dulu kan saya juga aktivis 98 dari IPB waktu itu masih kuliah. Setelah selesai kuliah, saya langsung terjun di dunia politik. Ya. Langsung waktu itu kuliah selesai tahun 2000, ya kemudian langsung terjun di PKS, ya. PKI. Iya, kemudian 2002 kan langsung berubah jadi PKS, ya. Sampai sekarang saya masih tetap konsisten di PKS dalam menyalurkan perjuangan saya. Dan saat ini saya dicalonkan di Kota Tasik di Dapil 2. Dapil 2 ya. Cipedes ini ya. Berarti Cipedes Indiang, sahabat. Wah, luar biasa. Nih, Kang Injang, katanya kalau namanya aktivis itu kan suka bersuara lantang. Ya. Sebagai kontrol sosial. Nah, tapi apakah benar seorang aktivis itu sebagai pembela rakyat atau pembela yang dibayar? Gimana nih? Ya, kalau saya itu insya Allah perjuangan saya ini dalam rangka pembelaan kepada rakyat, begitu ya. Luar biasa. Ya, jadi dulu saya konsisten ya untuk bagaimana bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, apalagi di PKS ya. PKS itu bolehlah diperhatikan ya, dari pusat sampai ke daerah konsisten. Dan sekarang PKS itu tidak eksklusif lagi. Betul, ya. Sudah universal ya. Betul, kita sudah dengan masyarakat juga memperhatikan masyarakat. Apalagi saya kan sekarang juga diamanahkan di Gapoktan, langsung terjun juga di masyarakat. Saya juga ketua Karang Taruna Kelurahan. Wah, berarti juga konteksnya sebenarnya saya kan udah merasakan bagaimana perjuangan dari masyarakat ini, dari warga, lebih khusus di Kelurahan Parakanyasa, terkait dengan pedihnya para petani ya, terkait dengan kebijakan pemerintah, kesulitannya masyarakat ya, terkait dengan kebijakan pemerintah, apalagi kemarin adanya kenaikan BBM itu sangat membebani sebenarnya buat masyarakat ini. Cuman hanya satu partai yang menolak ya. Betul, BBM itu. Wah, PKS ini luar biasa sebagai oposisi yang absolut. Betul ya. Kita memang dari dulu juga semua oposisi itu juga oposisi dalam konten apa? Dalam konten pembelaan kepada rakyat, bukan karena oposisi saja ya. Kalau memang pemerintah benar kita dukung sebenarnya, tapi rata-rata kebijakan pemerintah itu kalau kita kaji ini sebenarnya tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Iya, memang itu ya, makanya tadi dikategorikan kelihatannya perlu juga dikaji keberpihakan pemerintah ya. Rata-rata kan sumber daya alam ini swastanisasi, swasta yang mengelolanya di situ ya. Kalau tadi terkait dengan kehutanan kan ada HPH itu kan pengusaha swasta begitu ya, yang memang kerjasama dengan pemerintah gitu ya, ataupun bidang-bidang yang lainnya gitu. Bahkan juga ada perusahaan luar yang justru mereka menguasai sumber daya alam Indonesia, itu yang perlu dikaji ulang ya. Ya, ini memang keberpihakan pemerintah itu saat ini sejauh mana terhadap yang kesejahteraan masyarakat itu ya. Kalau memang di situ ya pengusaha ini juga perlu dikaji terkait dengan kesepakatannya gitu, MOU-nya dan sebagainya gitu ya, antara pemerintah dengan pihak-pihak swasta gitu ya. Tapi kalau menurut saya ada pandangan lain bahwa sebenarnya pengelolaan kekayaan alam itu yang harus diperhatikan ada beberapa komponen. Pertama, sumber daya manusianya. Tentu Indonesia itu tidak akan kekurangan masalah sumber daya manusia itu ya. Yang kedua, masalah bagaimana teknis untuk pengelolaan tersebut berkaitan dengan modal. Nah, modal itu mudah sebenarnya. Kita kalau emang betul-betul ini bisa menjanjikan, bisa betul-betul menguntungkan, ya mestinya harusnya apa? Kita pinjam aja ke Bank Dunia. Jelas. Jangan mencampur adukan kepada kita mengambil atau langsung ke investor atau ke negara
Cina yang saat ini, yang mana hasilnya 80% atau 70% dibawa ke Cina gitu. Nah justru kalau misalkan kita dikelola oleh mandiri, oleh putra daerah, oleh bumi pertiwi, oleh negara atau pemerintah, tentunya ini akan berapa persen keuntungan. Berarti kan cobalah 80% itu jelas kita keuntungan buat pemerintah, dan itu keuntungan 80% juga dikembalikan lagi ke rakyat. Nah tentunya, nah coba kalau misalkan ada pemimpin-pemimpin yang betul-betul nanti bisa mengelola sistem tersebut dan berpikir panjang, ya yang mungkin saat ini pinginnya semua serba instan. Kenapa instan? Terjadilah transisional. Karena sudah transisional, kami tidak perlu memikirkan bagaimana teknisnya, bagaimana cara pengelolaannya, sehingga mereka ini yang penting dapat transisional itu di situ ada P. Nah, kalau menurut pandangan Kang Jan gimana ini? Kalau setuju nggak seperti itu bahwa nanti kedepannya pengelolaan kekayaan alam itu harusnya mandiri gitu, oleh bangsa Indonesia sendiri dikelola gitu. Nah, setuju nggak seperti itu? Iya. Saya sangat setuju ya. Kenapa? Karena sumber daya manusia di kita itu udah sangat mumpuni. Ditunjang dari perguruan tinggi negeri. Betul. Nah, jangan dikira perguruan tinggi seperti ITB begitu ya. Iya. Kemudian UI, IPB ataupun UGM dan sebagainya. Sebenarnya mereka juga sudah bersaing dengan perguruan tinggi negeri yang lain dan melahirkan para ahli-ahli. Belum lagi yang lulusan luar negeri ya. Betul, lulusan luar negeri yang mereka kembali ke Indonesia gitu ya. Orang-orang Indonesia itu mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, yang punya kemampuan IQ yang sangat tinggi sekarang itu semua itu dirangkul oleh negara-negara asing. Betul. Sayang, sangat menyedihkan. Harusnya menginventarisir, itu bagian dari aset kita. Betul. Kamu ada teman saya. Dia itu satu kuliah sama saya, seangkatan juga begitu. Dia kuliah di Jepang, ngambil doktor, ya. Dia nggak mau kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena merasa tidak dihargai ilmunya, tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan. Sekarang tinggal di mana? Di Malaysia, begitu ya. Saya dengar berita di nggak tahu di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Itu ada penemuan sampai kendaraan itu bisa bahan bakarnya pakai air. Luar biasa. Indonesia itu orang-orangnya betul ulet sangat rajin. Bahkan sampai membuat rakitan mobil Ferrari lah istilahnya. Wah, luar biasa. Terus ada lagi yang menciptakan semacam drone. Terus kapal. Nah, sebenarnya cuman ini keinginan dari pemerintah ada nggak untuk menginventarisir orang-orang yang betul-betul ini tuh diklasifikasikan, terus kita rangkul, kita berdayakan supaya apa? Kita bangun bangsa Indonesia ini mestinya harus betul-betul oleh kepemimpinan yang betul-betul mempunyai jiwa patriotisme, mempunyai jiwa yang benar-benar menanamkan nasionalisme seperti itu. Nah, ya memang yang perlu minimal sebenarnya dari negara ini, dari pemerintah ini ada penghargaan dulu lah. Pertama ada penghargaan kepada bangsa bangsa kita ya, yang mereka itu juga luar biasa dari mereka menemukan penemuan itu. Kalau di penghargaan itu mulai ada perhatiannya gitu. Bagaimana dari situ dia bisa dikembangkan, ya bisa jadi kemampuan industri ya. Jadi bukan berpikirnya ini jadi saingan buat para pengusaha yang saat ini begitu ya. Ya kalau sekarang nih tadi dari kendaraan itu bisa dari air gitu, jadi bisa juga sebenarnya kalau berpikirnya ini jadi ancaman bagi kalangan tertentu begitu ya. Terus ada lagi ya gitu sebenarnya ya. Kalau punya pemikiran begini, kalau masalah pengelolaan tentang kelautan ikan, daripada kita banyak dikorupsi, uang nggak jelas, terus dikorupsinya nggak dikembalikan, gimana kalau misalkan pemerintah itu bisa membeli satu kapal canggih untuk bisa menangkap ikan, dan di situ bisa diproses di laut itu sekaligus pas begitu ikan tersebut diolah bisa jadi sarden misalkan, terus dan lain-lain lah, nanti bisa langsung diekspor. Nah ini gimana? Saya berpikirannya kok pemimpin kita itu belum bisa mengarah ke sana gitu. Saya bingung gitu. Saya selama kuliah waktu itu di Bandung masuk 96 ya, saya tuh
kenapa saya ingin belajar teknologi, saya ingin ke komputerisasi. Saya ingin mengenal tentang komputerisasi, tentang teknologi dan lain-lain. Ternyata emang sangat luar biasa sekali, ilmu itu bermanfaat. Nah, makanya saya kembali lagi ke masalah sayang gitu. Indonesia ini cukup luas terkait dengan kekayaan alam itu. Kekayaan alam ini mesti harus dirawat, dijaga, dan dilestarikan, bahkan harus turun temurun. Mesti harus betul-betul ini kekayaan alam ini, jangan sampai kekayaan alam ini diambil gitu sama asing gitu ya. Buktinya ya, saya terkait masalah Freeport itu di Papua ya, Freeport itu kan emas ya, yang sangat luar biasa. Tapi setelah selesai kontrak terus diperpanjang lagi. Inilah salah satu kebodohan kalau menurut saya. Kebodohan pemimpin-pemimpin yang mana itu bagaimana tidak memikirkan hasil dari Freeport itu seharusnya dinikmati oleh bangsa Indonesia, tapi kenyataannya sekarang dibawa keluar. Yang notabene 51% sudah keputusan. Tapi ada statement lagi dari DPR RI bahwa itu 51 itu bohong. Mana yang benarnya? Wah, saya sangat kasihan lah, sangat sedih lah dengan kondisi seperti ini. Nah, ini sebagai penutup masalah kekayaan alam ini, sebaiknya punya strategi apa nanti ke depan? Sebenarnya yang pertama ya kita perlu mengevaluasi kebijakan dulu, kebijakan pemerintah gitu ya. Di situ apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak begitu ya. Yang kedua ya, kalau kebijakannya udah betul, ya perlu juga kontrol yang benar juga kontrolnya begitu ya. Mulai dari pelaksanaan dari kebijakan itu begitu di lapangannya seperti apa ya. Nah, kemudian juga evaluasi begitu dilanjutkannya, evaluasi apakah dari hasil dari kerjasama ataupun MOU dengan beberapa pihak ini apakah betul-betul bisa memberikan pemasukan bagi negara yang besar, ataupun bagaimana juga untuk kira-kira kesejahteraan kepada masyarakatnya ada nggak begitu. Jangan sampai itu besarnya untuk para pengusaha itu sendiri yang relatif mereka tuh segelintir orang begitu ya. Ya, kemudian juga terkait dengan kebijakan dari pemerintah ini banyak juga sih sebenarnya yang pengusaha-pengusaha yang mereka tuh bangsa kita begitu ya. Yang itu bagi pemerintah itu belum banyak diberdayakan begitu, belum diajak untuk membangun bangsa ini ya. Nah, ini juga perlu ya, jangan sampai pemerintah itu tidak memberikan kepercayaan kepada SDM ataupun kepada bangsa sendiri begitu yang mereka sesungguhnya sudah mumpuni di berbagai bidang ya. Apalagi kita kan konsen juga terkait dengan perguruan tinggi negeri yang tadi kan mereka punya kelebihan begitu ya. Mereka juga ditunjang dengan sekarang sudah mulai ditunjang dengan teknologi dan sebagainya. Ya kira kalau itu dilakukan dengan benar ya tadi baik dari kebijakannya, kontrolnya, evaluasinya begitu dan pengawasannya. Ini semua juga harus melakukan pengawasan ya. Bukan hanya dewan yang jadi atau DPR RI atau DPRD kota ataupun provinsi, tapi juga semua masyarakat termasuk ormas-ormas juga harus jadikan pengontrol dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ini. Sahabat, alhamdulillah sudah di penghujung akhir. Ya, ini bincang-bincang ini semakin siang semakin seru karena menjadikan sebuah catatan sejarah bahwa bangsa Indonesia ini ternyata setiap periode, setiap rejim ini melalui sebuah perubahan yang betul-betul ini kontrolnya dari oposisi itu sangat masif gitu. Dan ini yang terjadi bahwa yang selama ini terjadi pemerintahan saat ini terasa bahwa ini